164 call center dan ajib siap melayani. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Kebudayaan merupakan indikator dan mencirikan jati diri dan peradaban suatu bangsa. Sebagai bagian dari budaya nasional dan sekaligus aset bangsa, keberadaan kebudayaan Betawi perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan, sehingga berperan dalam upaya mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tantangan global dan perkembangan zaman tidak pernah menyurutkan langkah masyarakat Betawi untuk terus mempertahankan dan mewariskan sikap dan filosofi hidup masyarakat Betawi kepada generasi penerus bangsa. Di episode kali ini, saya akan berbincang dengan musisi kebanggaan Indonesia sekaligus pegiat seni dan budaya Betawi, Muhammad Amrullah, atau yang dikenal dengan nama Kojek Rap Betawi. Assalamualaikum Bang Kojek, apa kabar? Waalaikumsalam Bi, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Bang Kojek, sebelum kita ngobrol-ngobrol seru, kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Halo, saya Kojek. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan Layanan Jakarta on TV. Solusi empati cerdas inovasi Anda. 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 Solusi empati tegas inovasi Anda. Hei, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. empati tegas inovasi Anda. Kojek, nama yang sangat unik. Lalu bagaimana nih awal mulanya sehingga populer dengan nama Kojek? Nah, itu dia tuh di orang yang sering banyak tanya. Nama asli gua kan Muhammad Amrullah. Terus dipanggil Kojek gara-gara zaman SMP itu gue sering makan permen Kojek tuh yang bulat. Mau lagi istirahat, mau di dalam kelas, mau lagi pergi, gue makan permen itu sampai akhirnya dipanggil sama teman-teman dari SMP Kojek. Dan ke bawah sampai SMA, karena teman SMP juga pasti ada yang satu SMA, terus sampai kuliah begitu juga. Ketika mulai bermusik, ya nama Kojek menurut gue adalah nama yang familiar dari kecil, jadi gue pakai aja tetap sampai sekarang. Jadi pemirsa, Kojek adalah nama panggilan dari Muhammad Amrullah sejak kecil. Seperti itu Bang Kojek ya? Yo, iya bener tuh.
Bang Kojek saya juga pernah makan tuh permen Kojek. Wah, berarti kita masa kecilnya seumuran Bang Kojek ya. Kita sama-sama bahagia nih waktu kecil. Lalu Bang Kojek, awal mulanya Bang Kojek itu menggandrungi musik rap itu sejak kapan? Lalu semangat apa nih yang membuat Bang Kojek itu mau mendalami musik rap tersebut? Nah, gini di awal gue bermusik dan suka musik rap itu waktu gue kuliah. Gue kuliah kan di Undip ya, Universitas depan UI Salemba persis. Nah, bukan deh. Itu di UI Salemba, gue ketemuin komunitas hip hop di kampus gue itu sekitar tahun 2007 dan akhirnya saya bergabung di situ di komunitas itu dan akhirnya ya mulai tuh nulis lirik. Saya mulai nulis lirik, mulai suka hip hop, suka rap dan dengerin Saikoji, Neo dan lain-lain memang udah suka dari dulu. Nah, akhirnya saya juga pasti pengen manggung-manggung. Ketika mulai manggung-manggung, ayah saya ini ngelarang nih. Wah, ngapain sih kamu nge-rap gitu kan? Karena kan keluarga nih almarhum ayah itu guru SD, ibu guru SD, kakak guru SMK. Nah, terus saya sendiri nge-rap. Nah, dilarang sempet sama orang tua. Ngapain sih kayak gitu-gitu? Gitu. Nanti gimana untuk tanggung jawabnya ke istri kalau nanti udah punya istri? Kan dari bermusik belum pasti apa yang bisa didapat. Nah, saya membuktikan itu sampai saya bilang sama ayah saya pasti akan buktiin dari sini saya bisa mendapatkan sesuatu. Dan akhirnya ayah saya juga mensupport itu. Dia cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu boleh suka sama musik, tapi kamu harus juga buktiin dari situ kamu bisa menghasilkan sesuatu dan bisa membanggakan orang tua. Wah, menarik Bang Kojek. Konsistensi dan kesungguhan kamu telah melahirkan sebuah bukti nyata bahwa dengan berkesenian kamu mampu meraih kesuksesan. Dan bahkan kamu juga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, ini salah satunya adalah kamu dengan melestarikan kebudayaan Betawi atau memasukkan unsur budaya Betawi dalam musik rap yang kamu bawakan. Nah, saya dan pemirsa lain di Jakarta On TV ini penasaran nih, bagaimana kamu bisa tertarik memasukkan unsur budaya Betawi tersebut dan kapan mulanya? Nah, itu dia, dinyambung sama pertanyaan kamu tadi. Kan ayah sempat nggak setuju tuh untuk bermusik, untuk nge-rap. Tapi saya buktiin, saya sebagai orang Betawi juga cinta sama budaya saya dan akhirnya mencampurkan musik barat, hip hop sama musik Tanjung Barat nih, Gambang Kromong. Nah, ketika kayak gitu, ayah saya juga mulai tertarik bahwa ternyata anaknya juga cinta sama budaya sendiri. Karena ada pesan beliau yang sampai sekarang saya masih pegang itu, dia bilang, karena saya orang Betawi jadi beliau membahasakan lo boleh suka musik luar, kata ayah saya, tapi lo harus cinta sama budaya lo. Akhirnya dengan kecintaan itu saya menggabungkan unsur barat sama unsur kebetawian untuk tetap jadi Kojek Rap Betawi. Itu saya mulai di kisaran 2010 dan akhirnya dari rap Betawi itu banyak exposure yang saya dapat, mulai masuk TV, mulai masuk media dan saya membuktikan sekali lagi sama orang tua bahwa pilihan saya tetap jalani dan saya tetap pertanggungjawabkan. Itu sih yang membanggakan. Walaupun di 2010 itu setelah saya dapat exposure lumayan banyak, ya ayah saya juga meninggal dunia di tahun itu juga, tapi setidaknya saya sudah membuktikan dan mungkin saya juga berpikir mungkin ayah saya juga sudah bahagia ngelihat saya membuktikan apa yang saya perjuangkan gitu, karena saya kan anak bontot, jadi tinggal saya nih yang dilihat sama ayah sampai mana, karena kakak saya udah menjadi seorang guru, saya juga harus membuktikan dan mempertanggungjawabkan apa pilihan saya dan akhirnya di tahun 2010 itu saya membuktikan sebagai Kojek Rap Betawi dengan single pertama Lokate Jakarta. Kita boleh suka dengan musik luar, tapi kita harus cinta dengan budaya bangsa. Menarik Bang Kojek, saya yakin almarhum ayah kamu pasti bangga dengan keberhasilan yang kamu raih saat ini. Dan bahkan kamu mampu melestarikan kebudayaan Betawi ke generasi penerus bangsa. Keren Bang Kojek. Pemirsa, Kojek telah berhasil membawa musik rap Betawi di panggung dunia dengan tampil di berbagai negara dan juga telah berhasil masuk dalam daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia. Lalu bagaimana nih Bang Kojek pengalaman ketika kamu meraih berbagai prestasi membanggakan tersebut? Ya, jadi tepat di tahun 2012 nih, saya mengeluarkan
album nih, pemirsa ya, mengeluarkan album Betawi Punya Rapper judulnya. Dan di situ ada single berjudul Enjoy Jakarta. Dari situ rap Betawi saya juga mulai dan makin kelihatan. Sampai tampil di berbagai tempat, salah satunya juga pernah mewakili Indonesia di Festival Hip Hop se-Asia Tenggara di Malaysia tahun 2012. Nah, terus juga di tahun 2013 video klip saya yang berjudul Lokate Jakarta itu rilis di NHK TV Jepang, diputar di Jepang. Dan Enjoy Jakarta pun di tahun 2013 itu masuk 2 kategori AMI Award di lagu berbahasa daerah dan hip hop R&B, album hip hop R&B. Alhamdulillah walaupun ya belum mendapatkan piala di AMI Award, tapi ketika jadi nominasi, masuk nominasi dan jadi nominator, itu adalah satu kebanggaan bagi saya yang membawakan rap dengan budaya tapi diakui juga di Anugerah Musik Indonesia, anugerah musik yang nomor 1 yang ada di Indonesia gitu. Jadi penghargaan terbesar saya ya walaupun belum mendapatkan piala, masuk jadi nominator juga adalah satu kebanggaan sih buat saya gitu. Jadi pengalaman yang sudah saya dapat manggung di sana sini sampai ke luar negeri, membawa budaya Indonesia, membawa budaya Jakarta, itu adalah merupakan satu kebanggaan. Karena saya juga berpikir budaya bukan cuma harus lestari, tapi harus terus berkembang dan berinovasi sehingga budaya bisa diterima dan gak mati dimakan zaman. Terima kasih Bang Kojek karena telah mengharumkan nama bangsa dan melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian kebudayaan Betawi. Makan kue rangi di Pasar Cikini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Kojek Rap Betawi. Bang Kojek, kita melanjutkan yang tadi nih. Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan 215 negara di dunia, ini tentunya memberi dampak terhadap sendi-sendi kehidupan. Salah satunya adalah industri kreatif di tanah air. Lalu tantangan apa nih yang Bang Kojek hadapi dan bagaimana pula cara menaklukkan tantangan tersebut? Nah, itu dia tuh yang mungkin banyak dirasakan sama seniman-seniman, musisi, dan orang-orang industri kreatif di Indonesia. Pandemi juga di awal-awal ya bikin psikis kita pada down gitu. Kurang nggak semangat, nggak bisa berkarya, panggungan nggak ada gitu. Tapi yang namanya musisi, seniman, dan orang industri kreatif ya harus tetap kreatif walaupun di tengah himpitan. Jangan sampai kita kalah sama pandemi, sama COVID yang terus berinovasi dengan COVID lain, jenis A, jenis B gitu. Kita sebagai musisi dan seniman juga harus berinovasi, makanya harus tetap semangat membuat karya. Buktinya yang sudah dibuktikan sama Kojek Rap Betawi di tengah pandemi, Kojek Rap Betawi malah membuat satu lagu dan itu untuk sosialisasi Pemprov DKI Jakarta berjudul Jaga Jarak Aman, Jakarta Tanggap Corona. Karena itulah peran gue sebagai musisi, sebagai seniman, sebagai orang kreatif untuk mensupport kota yang gue cintai, untuk mensupport daerah yang gue tinggal, itu biar tetap semangat dan akhirnya juga nggak kalah sama pandemi. Jadi kreativitas nggak boleh kalah sama pandemi. Dari situ gue membuktikan bahwa sebagai musisi harus terus berkreasi, nggak boleh kalah sama pandemi. Makanya ada lagu Jaga Jarak Aman. Udah pada denger pasti kan? Pemirsa, bagaimana? Sudah pernah denger kan lagu Jaga Jarak Aman yang diciptakan oleh Kojek Rap Betawi berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Bang Kojek, bagaimana kalau kita dengar cuplikannya dulu kali ya? Sebait aja. Setuju gue. Setuju ya? Yuk kita dengerin. Menjaga jarak aman itu yang paling penting. Yuk semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Coronavirus sedang mewabah, kita semua kudu waspada. Jangan dulu keluar rumah, jika nggak urgent di rumah aja. Jaga badan supaya sehat, minum vitamin biar kuat. Cegah virus corona datang, tapi hati tetap tenang. Sedia sabun dan sanitizer, biar virus pada kelengar. Mari kita saling jaga, himbauan Pak Anies berjaga-jaga. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan.
Menjaga jarak aman dan penerapan protokol kesehatan lainnya dalam upaya pencegahan COVID-19 merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan secara disiplin dan ketat. Kita dapat bisa berkegiatan dengan nyaman dan aman dari COVID-19. Setuju ya pemirsa? Bang Kojek, sebagai generasi milenial dan anak Betawi asli karena lahir dan besar di Jakarta, lalu Bang Kojek bagaimana nih melihat kemajuan kebudayaan Betawi saat ini? Nah, kemajuan budaya Betawi semakin hari semakin berkembang, dan yang dari tadi saya bilang harus terus berinovasi biar nggak kegiles zaman. Masa kalah sama K-pop yang udah ada di negara A, negara B, bahkan ada di Indonesia gitu. Budaya Betawi juga harus terus berinovasi biar bisa diterima berbagai kalangan. Salah satu contohnya ya yang saya bikin, Kojek Rap Betawi. Walaupun dengan musik rap dan hip hop yang dari luar negeri, tapi nggak lupa sama akar budayanya. Jadi budaya Betawi harus bukan cuma lestari, namun harus terus berinovasi. Seperti pesan Pak Gubernur juga, kita juga harus terus mensosialisasikan budaya ini dengan caranya masing-masing dan waktunya dan sesuai zaman, biar nggak kegiles sama yang lain gitu. Banyak kok sekarang musisi-musisi muda Betawi yang mencampurkan banyak unsur. Kayak saya ada Kojek Rap Betawi, ada lantun orkestra dengan jazznya. Ada juga seniman-seniman lain yang mencampurkan budaya-budaya yang masuk ke negara kita. Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan hal kayak gitu. Jadi pesan saya sih untuk musisi-musisi yang lain atau untuk orang-orang Betawi ya harus terus berinovasi biar budaya ini nggak mati. Setuju Bang Kojek, kita harus terus berupaya untuk melestarikan kebudayaan nasional. Salah satunya kebudayaan Betawi. Lalu secara singkat, hal menarik apa nih yang bisa kamu bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV mengenai kebudayaan Betawi? Khususnya terkait dengan sikap dan filosofi hidup masyarakat Betawi yang harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Nah, jadi gini Bang Aldi nih, kan di Betawi ada yang namanya ngasosi, ngaji, sholat, silat. Itu pun harus dipakai sampai sekarang, karena ngaji bisa nuntun kita juga hidup benar. Ya kan, sholat juga bisa nuntun kita hidup benar, dan silat itu membekali diri kita untuk menjaga diri kita dari berbagai serangan gitu. Walaupun sekarang ya bukan zaman perang lagi, kita berperangnya juga kadang-kadang bukan sama orang, tapi sama emosi diri kita sendiri. Jadi ngasosi, ngaji, sholat, silat itu juga harus tetap dipakai. Karena orang Betawi sendiri sama agama itu ibarat kata gigi sama gusi. Gitu, gigi sama gusi, jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kita agamanya udah kuat tapi dicampur dengan pola pendidikan yang oke, jadi anak Betawi juga bisa maju, tapi nggak untuk ngebodoh-bodohin orang, tapi untuk memajukan Jakarta sendiri, untuk memajukan budaya Betawi sendiri. Filosofi itu yang masih gue pakai sampai sekarang. Kalau lo ngasih kebaikan, insya Allah kebaikan datang buat lo. Mulailah menanam benih kebaikan, karena setiap kebaikan yang kita tanam akan menghasilkan kebaikan-kebaikan lainnya. Wah, semakin menarik Bang Kojek. Nah, selanjutnya nih, selain melalui musik rap atau Kojek Rap Betawi, upaya apa lagi nih yang Bang Kojek lakukan dalam melestarikan dan mengenalkan kebudayaan Betawi khususnya ke generasi muda? Yoi, Bang Aldi. Jadi kan saya selain nge-rap itu juga penyiar radio. Saya siaran di Radio Hot 93,2 FM. Ketika siaran, saya juga tetap jadi saya sendiri. Jadi Kojek Rap Betawi. Yang kalau opening siaran suka pakai pantun. Yang kalau closing juga suka pakai pantun. Dan mempromosikan segala sesuatu yang ada di Jakarta dan budaya-budaya lewat siaran saya juga. Colong-colongan gitu mempromosikan. Dan satu hal lagi, sebagai anak Betawi, saya juga harus terjun langsung biar bisa majuin budaya Betawi. Salah satunya saya ada di Dewan Kesenian Jakarta Komite Musik nih sekarang nih. Jadi DKJ itu kan adalah mitra strategis gubernur untuk kemajuan seni dan budaya di Jakarta. Jadi dari situ saya juga membuktikan bahwa anak Betawi bukan cuma bisa jual tanah. Anak Betawi bukan cuma ngandelin harta orang tua, tapi anak Betawi juga kasih pemikirannya dan kasih hatinya dan kasih pengetahuannya buat seni dan budaya di Jakarta gitu. Jadi saya masuk juga ke anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020 sampai 2023 untuk kemajuan seni dan budaya di Jakarta. Udah banyak hal-hal yang saya buat, kayak kemarin juga ada pertunjukan Gambang Kromong, terus juga ada
konten-konten yang saya buat tapi tetap nggak melupakan budaya Betawi gitu. Jadi lewat DKJ semoga budaya Betawi juga bisa saya kembangkan. Semangat Bang Kojek dalam melestarikan kebudayaan Betawi sangat menginspirasi. Sebagai anak bangsa, memang kita harus bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Setuju ya pemirsa? Lalu menurut pandangan Bang Kojek nih terkait dengan perkembangan zaman dan tantangan global yang saat ini terjadi, apakah berdampak terhadap pelestarian kebudayaan bangsa? Dan lalu bagaimana pula menurut Bang Kojek pandangan terkait dengan karakteristik pemuda Indonesia saat ini? Nah gitu Bang Aldi, harusnya memang kita nih harus punya pemikiran yang terbuka, open minded dengan budaya-budaya luar yang tadi saya bilang. Akulturasi budaya juga harus tetap dijaga gitu. Jadi kita boleh menerima dari luar budaya, tapi jangan lupa kita harus tetap sisipkan budaya Indonesia, budaya Jakarta, budaya Betawi gitu. Jadi kita terus berinovasi dengan apa yang sudah kita buat gitu. Jangan sampai kita cuma cinta sama budaya luar. Kalau artis-artis K-pop kesini datang, kita nonton tuh. Tapi ketika Gambang Kromong lagi pada tampil, kita nggak mau nonton, malu katanya gitu belajar Gambang Kromong dan budaya Betawi. Nah itu yang harusnya benar-benar tetap dijaga. Kita terima budaya luar, tapi harus kita juga campurkan, akulturasikan dengan budaya yang sekarang. Jadi akhirnya budaya yang sekarang bisa diterima gitu sama masyarakat luas. Nggak ada salahnya kan mencampurkan musik-musik luar dengan budaya kita gitu. Nggak ada salahnya sesimpel teman-teman Gambang Kromong tiba-tiba mainin lagu-lagu K-pop, tapi tetap pakai unsur musik Gambang Kromong. Dari situ mungkin lebih bisa diterima sama masyarakat sekarang. Tapi jangan lupa di tengah show itu kita harus juga menampilkan lagu-lagu tradisional kita gitu. Nah itu dia yang harus tetap dijaga. Makanya ya ketika semua bombardir budaya masuk ke Indonesia, bukan kita melarang, tapi harus kita terima dan jangan lupa kita untuk mengembangkan budaya kita juga lewat pemikiran kita yang sudah kita dapat dari luar gitu. Kalau anak-anak sekarang masih lebih banyak yang penting nge-tweet dulu salahnya ntar gitu, jangan sampai kayak gitu. Lain waktu kita apapun yang kita terima, kadang-kadang ada berita hoax atau ada apapun yang kita bisa terima, itu kita pikirin dulu, ini harus kita sebarkan lagi enggak, harus kita kasih tahu orang lagi enggak gitu. Budaya sekarang kan netizen yang penting marah-marah dulu, ujung-ujungnya nanti kalau salah minta maaf doang gitu. Jangan sampai kayak gitu. Mendingan kita sebagai anak muda harus benar-benar kita baca dulu dengan benar berita yang masuk, budaya yang masuk kita pelajarin dulu. Haruskah kita juga mengikut atau mencontoh, atau ya kita nggak usah mencontoh dari situ gitu, tapi kita bisa belajar makna kesalahan yang udah pernah kita dapat untuk sesuatu yang positif di masa depan. Semakin menarik pemirsa, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual dengan Kojek Rap Betawi. Bang Kojek, kita melanjutkan lagi nih. Tadi Bang Kojek sudah bercerita mengenai kebudayaan dan kesenian Betawi. Nah saat ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi, yakni terkait dengan peran Bang Kojek sebagai warga Jakarta. Nah apakah Bang Kojek pernah mengakses pelayanan publik khususnya terkait dengan perizinan dan non-perizinan di wilayah DKI Jakarta? Nah Bang Aldi, kebetulan Bang Aldi nanya nih, saya lagi ngurus izin justrunya, lagi ngurus IMB lewat PTSP pastinya. Nah saya masuk ke pelayanan jakarta.go.id, terus di situ ngeklik tuh yang ajib antar jemput izin bermotor, ya kan? Saya klik, terus masukin segala sesuatu data lewat online. Dan sampai sekarang nih, udah ada nih Bang Aldi nih nomor permohonannya, mau saya sebutin nggak nih? Saya udah ada nomor permohonannya, terus juga saya ngikutin lah, walaupun saya sebagai warga Jakarta, saya harus ngasih contoh juga, saya ngikutin step by stepnya, sekarang lagi tahap permohonan, lagi juga dijalankan. Semoga ya ngurus perizinan di Jakarta makin gampang dengan online, dan juga mengantisipasi calo-calo, biar kita nggak ada korupsi gitu. Jadi ini saya sekarang lagi ngurus IMB, izin mendirikan bangunan.
Ya gampang dan cepat respon juga. Ketika saya masukin, 2 hari kemudian Ajib ketemu saya, dia kasih juga caranya gimana, berkas-berkasnya dia koreksi, apa yang dia butuhkan saya berikan, dan sekarang lagi dibantu banget nih. Semoga IMB-nya cepat kelar dan Ajib makin Ajib dong. Nah, Bang Aldi pas banget nih. Kojek juga mau nanya, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Kojek baca berita nih, katanya kan sekarang ada program relaksasi perizinan gedung. Itu programnya seperti apa sih? Terus kemudahan-kemudahan apa yang bisa didapatkan sama pemirsa dan warga ibu kota? Kasih tahu dong, Bang Aldi. Baik Bang Kojek. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bang Kojek, saya akan memberikan apresiasi kepada Bang Kojek dan juga pemirsa dari Layanan Jakarta On TV yang sudah mengurus perizinannya secara mandiri dan semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Bang Kojek dan pemirsa Layanan Jakarta On TV, memang saat ini Pemprov DKI Jakarta melalui DPMP-TSP sedang memberlakukan relaksasi perizinan izin mendirikan bangunan gedung atau IMB peruntukan rumah tinggal existing yang secara teknis meliputi pelayanan, pendampingan dalam tahap pra permohonan dan juga dalam pengajuan permohonan secara online melalui aplikasi perizinan Jak Evo dan pelayanan pendampingan dalam proses gambar perencanaan arsitektur 3 dimensi. Adapun kriteria dalam pemberian relaksasi perizinan IMB peruntukan rumah tinggal existing diantaranya luas tanah atau bangunan maksimal 200 meter persegi, NJOB maksimal 1 miliar rupiah, dan jumlah lantai bangunan maksimal 3 lantai. Seperti itu Bang Kojek. Nah tadi seperti yang sudah Bang Kojek sampaikan bahwa Bang Kojek telah mengakses inovasi layanan Ajib. Nah untuk relaksasi perizinan IMB peruntukan rumah tinggal existing ini, Bang Kojek dan pemirsa Layanan Jakarta On TV juga bisa memanfaatkan inovasi layanan Ajib, di mana petugas Ajib akan datang ke lokasi bangunan atau ke rumah pemohon secara gratis untuk membantu proses dalam relaksasi perizinan ini. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Setuju ya Bang Kojek? Bang Kojek, saya akan melanjutkan nih dengan pertanyaan yang lainnya nih Bang Kojek. Apa nih rencana dari Bang Kojek ke depannya terkait dengan Kojek Rap Betawi? Akan ada kejutan apa nih di tahun ini? Nah, Bang Aldi, kebetulan banget Kojek Rap Betawi lagi nyiapin album terbaru yang akan dirilis spesial di hari ulang tahun Jakarta. Jadi Kojek Rap Betawi juga pengen ngasih kado buat Jakarta di hari ulang tahun Jakarta nanti. Udah mempersiapkan lagu-lagu, udah sekitar ada 8 lagu untuk di album nanti yang akan bertitel R&B. R&B itu rapnya Betawi. Itu juga banyak lagu-lagu juga di situ tentang budaya. Ada lagu judulnya Kawin, ada pengantin sunat, ada juga sepeda yang lagi marak nih sekarang. Jalur sepeda juga makin mantep di Jakarta. Jadi Kojek pengen ngasih tahu Jakarta sudah makin enjoy, sudah makin maju. Kojek juga pengen ngasih tahu budaya Betawi juga makin berkembang lewat album Kojek Rap Betawi. Tungguin aja nanti pas ulang tahun Jakarta, insya Allah albumnya rilis. Pasti Bang Kojek. Saya dan pemirsa di Layanan Jakarta On TV ini sebagai penggemar dari Kojek Rap Betawi ini pasti akan selalu setia untuk menanti karya-karya dari Kojek Rap Betawi selanjutnya. Nah Bang Kojek, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah sebelum kita mengakhiri, pesan apa nih yang ingin Bang Kojek sampaikan kepada pemirsa Layanan Jakarta On TV, khususnya insan seni dan budaya, agar terus berkarya dan berkesenian dalam upaya melestarikan kebudayaan bangsa? Ya intinya jangan pada malu mengakui budaya kita. Jangan pada malu kalau lo memang orang Betawi, kalau kamu memang orang Jakarta, dan jangan malu juga untuk ngasih tahu orang-orang ini loh budaya Betawi, ini loh budaya Jakarta. Jadi harus terus kita kasih tahu sama orang-orang dengan bahasa yang bisa kita pakai keseharian, dengan baju-baju yang bisa kita pakai keseharian. Kayak sholat Jumat juga mungkin banyak yang nggak tahu tuh pakai baju sadaria namanya, baju koko, kadang-kadang sarung ditaruh di leher, itu udah sebenarnya budaya Betawi gitu. Dan jangan malu juga makan makanan Betawi. Jadi jangan cuma makan kerak telur pas ulang tahun Jakarta, tapi kita juga menghidupkan makanan-makanan tradisional Betawi biar tetap ada gitu. Jadi dari segala lini pemirsa juga nggak perlu jadi Kojek Rap Betawi.
pemirsa cukup misalkan makan ke tempat makanan, cari makanan Betawi, UMKM beli dari pengusaha-pengusaha kecil Betawi dan Jakarta, biar semuanya tetap hidup gitu dari berbagai lini. Dan yang pasti buat warga Betawi dan anak muda sendiri, tukang sawi namanya Bang Maman, jangan ngaku Betawi kalau cuma jadi preman. Siap. Bang Kojek, saya juga punya pantun nih. Kejati asih beli tas coklat, tas dipakai di akhir pekan. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Mantap banget. Kebudayaan merupakan suatu kebanggaan dan mencerminkan jati diri bangsa. Setiap individu turut serta bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga kebudayaan nasional. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja bang, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja bang, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa abang menangis aja, kalau memang jodoh gak kemana. Hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin. Jangan menangis aja bang, bulan Syawal kita dikawinin. Jangan menangis aja, bulan Syawal kita dikawinin. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Empati, berkasih, inovasi.